menurut cerita teman saya ya, jadi dia cuman ada si yang dukunnya itu gitu ya sama teman saya itu gitu, sampai ditelanjangin gitu, maksudnya cara masukinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Mistis Channel, katanya seram. Perkenalkan, saya Mepa dan hari ini kita kedatangan tamu. Teteh cantik dari mana? Ini perkenalan dulu ya. Kenalin, namanya Rina. Karina dari mana? Dari Subang sih, cuman kalau asal dari Cianjur. Oh, asal Cianjur. Sekarang tinggal di Subang. Di Subang. Oke, Karina ini punya pengalaman horornya ya teman-teman, dan sekarang Karina bakalan cerita tentang pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita bakalan denger sendiri dari Karinanya, mungkin boleh diceritain? Boleh. Kejadiannya sih udah ada beberapa tahun yang lalu. Oke. Bukan pengalaman pribadi, cuman kebetulan saya melihatnya sendiri gitu. Ini kan ceritanya tentang temen. Iya. Temen kenalnya udah lama sama teman saya tuh, cuman gini, ke intinya aja langsung gitu ya teh ya. Temen itu udah hampir 7 tahun itu, jadi dia tuh selama 7 tahun itu tuh pakai kayak susuk gitu. Oh, pakai susuk kayak gitu. Iya. Jadi menurut pengakuannya, setiap 1 tahun sekali dia tuh kayak ada masa expire-nya kali ya gitu ya. Oh, jadi setiap setahun sekali dia pasti ganti lagi gitu. Ganti susuknya. Iya gitu. Nah udah gitu pas yang tahun terakhir yang mau ke 7 tahun dia pakai yang kayak begituan, kenal sama saya gitu. Nah udah gitu ceritanya dia pengen ganti lagi gitu. Nah udah gitu kebetulan saya ada temen gitu, teman yang emang dia dikasih kelebihan gitu. Oh iya. Nah Kayak model orang bisa kayak gitu. Iya betul gitu. Nah cuman dari dengar cerita teman saya itu, jadi dia tuh proses dia pasang susuknya itu tuh kayak di luar logika gitu. Maksudnya kayak dia harus Bahaya banget ya. bahaya banget soalnya apa, jadi menurut cerita teman saya ya, jadi dia cuman ada si yang dukunnya itu gitu ya sama teman saya itu gitu, sampai ditelanjangin gitu, maksudnya cara masukinnya gitu. Makanya ngedengarnya juga di luar logika gitu kan. Itu kalau kata dukunnya saya emang dukun menurut pengakuannya emang udah biasa. Cewek, cowok gitu. bukan dukun cabul deh. Ya makanya takutnya kayak Dukun gitu. Iya. Nah udah gitu pas teman saya cerita, akhirnya saya bantu gitu. Saya bilang saya punya teman gitu kan, kalau boleh, kalau mau ayo gitu kan. Nah udah gitu singkat cerita mereka berdua dipertemukan, terus cerita konsul, akhirnya malam Jumat Kliwon. Emang sengaja gitu ya, di hari itu, di malam itu teman saya datang lagi ke teman saya, berikut saya juga ikut. Nah udah gitu prosesnya kan, maksudnya kita juga pengajian dulu, tadarusan dulu kalau teman saya tuh gitu kan. Soalnya kan proses pembersihan gitu. Jadi ngebuang yang lama-lama gitu, takutnya ada hal-hal yang nggak baik gitu kan. Jadi nggak sembarang pakai gitu. Enggak. Soalnya kan dari pengakuan teman saya kan ceritanya kan, maksudnya kan aneh banget gitu teh. Jadinya sampai berdua mandi bareng sampai ditelanjangin, maksudnya kan ngeri juga ngedengernya kita gitu ya sebagai perempuan gitu kan. Nah udah gitu akhirnya kita tadarusan pas malam Jumat Kliwon itu. Udah gitu pas selesai pengajian, selesai tadarusan, mulailah ke prosesi pemasangan. Yang bikin kaget, hari itu kan sore, pengajiannya kan sore, cuaca cerah, terang, panas bahkan gitu kan. Nah udah gitu teman saya
ngeluarin jenglot. Jenglot. Iya. Temen yang Jadi- kakak yang pakai susuk bukan teman saya yang jadi bisa itu dukun ya. Oh. Jadi medianya melalui jenglot gitu. Nah, Pasang udah, susuknya gitu. iya, pasang susuknya tuh. Posisi kan udah dibersihin ya, udah Iya. bersih pokoknya gitu. Udah gitu teman saya mengeluarkan jenglotnya. Cuman ada syaratnya. Mm-mm. Katanya jenglot itu pemakan darah. Iya. Jadi jenglot itu harus dikasih minum darah. Tapi untuk orang yang lahir di hari Selasa. Ih, ngeri. Gitu. Aku lahir Selasa. Kenapa? Terus gimana tuh? Katanya gitu, Iya. gitu kan. Jadi si jenglot itu emang harus diminumin darah Mm-mm. yang lahir di hari Selasa. Kebetulan kita nggak ada yang lahir hari Selasa. Berarti Mau dulu nggak belum kenal aku sih ya. Ini sedikit bercanda biar nggak Iya. terlalu tegang, Iya. teman-teman. Oke. Iya. Udah gitu, akhirnya saudaranya teman saya yang bisa itu Mm-mm. dia lahir di hari Selasa. Saudaranya ada. Iya, untungnya. ada untungnya tuh. Itu juga tapi ngedadak teh. Jadi ditelepon dulu gitu. Nah, udah gitu saudaranya datang ke rumah ke situ. Ayahnya ngejelasin intinya mah minta darah gitu ya. Mm-mm. Nah, Itu udah. lewat apa? Jadi jarinya Oh, lewat jarinya. ditusuk pakai jarum Mm. sampai keluar darahnya. Mm-mm. Dan nanti si jari yang udah berdarah itu tuh dimasukin ke mulutnya jenglot. Hidup? Enggak. Jenglot. Bukan hidup, tapi rambutnya tuh jadi agak panjang. Oh. Rambut Mm-mm. setelah saudaranya itu kasih minum darah ke jenglot, Mm-mm. rambutnya agak panjang. Tiba-tiba hari itu yang cerah, yang panas, yang nggak akan mungkin bakalan ada hujan. Hari itu di tempat itu aja hujan angin, Ih, aduh, gelap merinding aku. Jadi hujannya di tempat itu aja. di tempat itu aja. Oh, kok bisa kayak gitu ya? Saya juga nggak tahu. Mm-mm. Mungkin karena prosesi itu kali ya gitu ya. Sampai hujan angin, gelap gulita tuh kayak gimana sih gitu teh. Yang tadinya kita taunya cerah, Mm-mm. habis pengajian orang apa namanya daerahnya tuh enak lah, maksudnya kelihatan adem gitu ya, maksudnya cerah lah pokoknya hari itu pegunungan kayak gitu. Tiba-tiba pas lagi prosesi kasih darah ke jenglot itu langsung hujan angin, gelap, petir bahkan. Mm. Temen saya sendiri yang ini kenapa kok bisa kayak gini. Ya nggak tahu gitu ya, cuman kata teman saya udah teh, katanya tenang aja teh, pinjam tangannya. Mm. Teman saya tuh gini, tangan teman saya kayak gini, terus bilangnya tadi kan udah dibersihin katanya gitu. Terus kan teteh niatnya tetap pengen pakai yang kayak gitu. Ya udah saya bantu, cuman ingat kalau saya kan jalannya jalan bener. Mm. Jadi gimana yang teteh yang bawa gitu kan. Oh ya udah gitu. Saya mah nggak dimasukin ke per satu titik yang kayak teteh sebelumnya gitu ya. Ini kan tangan kan tadinya kosong. Iya. Terus sama teman saya diginiin, cuma gini doang, cuman dibacain doa, cuman selang berapa detik dibuka tuh ada kristal Oh, gitu. itu Karena- yang susuknya Nah itu. itu gitu. Ditutup gini, terus dibuka langsung ada kristal. Mm-mm. Nggak dimasukin teh, soalnya itu langsung diminum aja langsung. Oh, jadi diminum doang. Langsung diminum. gitu. Biasanya Cuman kan- diminumnya nggak di depan kita. Oh. Itu mah sendiri aja, disuruh masuk ke ruang. Pribadi. Iya. Karena kan harus diniatin. Hmm. Niatnya apa dulu kali gitu kan. Ini Akhirnya kan dia- biasanya kalau misalnya setahu aku kalau susuk kayak gitu kan biasanya kayak aku ditancep-tancepin kayak gitu. Ini nah, enggak pengakuannya tuh sebelumnya tuh bukan berupa kristal atau berlian, bukan. Kayak bambu apa sih, bambu kayu gitu ya, Iya. dimasukin. Tapi katanya kalau pas udah gitu tuh hilang. Ini maksudnya katanya udah masuk ke dalam. Kayak tindikan mungkin gitu. Iya kayak tindikan, tapi nggak ada bekasnya. Oh, ajaib banget ya teman-teman. Iya. Jadi emang apa sih, kayak kan dia mungkin udah ya sudah pasang minum kayak minum kristal. Terus
efek ke dianya kayak gimana gitu, emang wah cantik kayak gitu. Iya. Menurut pengakuannya kan karena dia kan itu kan tergantung niat ya. Niat dia mungkin yang saya lihat gitu ya, mungkin niat dia biar orang atau ngelawan jenis biar tertarik. Terus mungkin biar nanti kalau seumpama dia kerja di mana atau dia punya usaha mungkin biar dilancarin gitu kan. Jadi yang udah-udah emang terbukti gitu. Dia sampai bisa ngekait lawan jenis gitu. Dia sampai punya harta ini itu gitu ya, mungkin niatnya emang seperti itu gitu teman saya tuh. Tapi semenjak dia pakai kayak gitu, suka cerita ke Teteh mungkin ada pengalaman yang mungkin ngeganjel atau horor kayak gimana? Ada. Nah itu yang kita cari sebenarnya, apa sih Ada. horornya gitu. Nah udah gitu selepas teman saya pakai pasang susuk itu, kejadian tuh di rumahnya ya, di rumahnya malam-malam sekitar jam 11 mau jam 12 lah, belum jam 12 pas banget gitu kan. Dia ceritanya udah kejadian itu ya besoknya gitu kan, katanya gini bilang, Rin ini mau cerita katanya Bunda, dia panggilnya Bunda. Kenapa Bun? Malam katanya gitu. Sekitar jam 11 lebih lah, nggak tahu katanya malam-malam itu Bunda tuh jadi kayak yang mimpi nggak mimpi, tapi kok kayak nyata katanya gitu. Gimana Bun emang kejadiannya gitu. Sekitar jam segitu tuh katanya di dalam mimpinya tuh dia lihat ada nenek-nenek rambutnya putih panjang, mukanya hancur, berdiri di pojok kamarnya. Itu masih di dalam mimpi. Karena saking takutnya kali mimpi, dia bangun. Tapi pas bangun tuh ada. Memang ada. Aduh. Bunda itu mah mungkin kayaknya bukan mimpi, sebetulnya ada. Yang Cuma ngikutin itu iya. mungkin ya. Bukan bawaan mungkin jenglot gitu. Bukan. Ternyata jauh dari sebelumnya. Jadi yang bekas dia pasang yang lain sebagainya tuh masih ngikut. Walaupun udah dibersihin, kan kita mah ngebersihinnya mungkin ngeluarin dari badan, bukan menghilangkan, bukan memusnahkan gitu kan. Jadi dia cuma ngilangin dari badannya aja, ternyata masih ngikut gitu. Itu kejadian cuman yang satu kali, ada yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ada juga. Kok yang kedua kalinya itu teman saya itu mah nggak terlalu malam sih kayaknya gitu ya, cerita lagi sama gitu, Rin Bunda ada kejadian aneh katanya. Apalagi Bun gitu kan, kok sering banget gitu ya. Kalau seumpama kayak gitu terus coba tanya sama teman aja Bun gitu kan, maksudnya takutnya ada apa-apa, takutnya emang efek dari itu gitu kan. Nah udah gitu, enggak ini mah enggak, Bunda mimpi ini kayak mimpi nggak mimpi lagi katanya gitu. Emang gimana Bun? Nah udah gitu mimpi yang kedua itu katanya kan dia mimpi disetubuhin gitu kan ya. Di dalam mimpinya dia mimpi disetubuhin, udah bangun tidur banyak beberapa badannya yang memar gitu. Jadi emang kayak yang benar-benar nyata. Iya gitu ya. Karena kan di dalam mimpinya kan dia mimpi disetubuhin sama yang besar, tinggi besar gitu kan. Nah, pas bangun tidurnya dia memar. Jadi emang itu efek dari pemakai-pemakainya yang iya, dulu, bukan yang sekarang. Bukan, gitu. iya betul. Nah, yang lebih nggak nyangka lagi, kirain teman saya aja teh gitu yang ngalamin. Jadi ternyata saya juga kena imbasnya. Oh, gara-gara teteh ngantuk. Iya, kayak jadi gitu. katanya marah. Katanya bilangnya ke saya marah katanya gitu. Mungkin gara-gara ngasih tahu. Iya gitu kayaknya gitu ya. Nah waktu itu yang nimpa ke saya tuh, kan saya kan kalau abis nongkrong sama temen kan pulang malam nih ya gitu ya. Pulang malam jam 10 lebih lah, mau jam 11 kurang lah pokoknya. Pulang, rumah saya kan ngelewatin jembatan. Iya. Jembatan besar. Emang itu emang serem banget. Jembatan besar, dan di jembatan itu tuh banyak pohon bambu. Ih, emang ngeri banget. Banyak. Apa mitosnya pohon bambu itu ya teman-teman? Iya bener banget. Ditambah kan udah dari beberapa hari sebelumnya dengar cerita teman saya kayak gitu. Jadi
ke saya juga jadi takut gitu kan, takut pulang malam gitu kan. Udah biasa jalan bawa motor nggak tahu salah lihat gitu ya, nggak tahu gimana gitu, nggak tahu salah lihat ujung mata saya atau kayak gimana. Persis di jembatan dekat pohon bambu ada yang berdiri nenek. Ih, apa mungkin sama kayak nenek-nenek yang datengin dianya? Nah udah gitu tuh saya mikir gitu, saya sampai merinding habis sekali. Oh ya, aku aja merinding juga nih. Apa namanya tuh, lihat nenek. Ingat teman saya juga yang kemarin cerita nenek. Cuman kalau saya lihatnya nggak tahu jelas mukanya, lihatnya wujudnya nenek, rambutnya panjang putih gitu aja. Nggak kelihatan jelas sih kalau muka. Kalau teman saya kan lihat jelas banget ya, katanya kan mukanya hancur gitu kan. Kalau saya cuma lihatnya nenek. Udah pikirnya mungkin karena kebawa omongan gitu kan, jadi pikirnya halu lah gitu kali ya, karena dengan cerita teman saya itu kan. Udah aja. Nah malam Jumat di rumah kan ada suami ada anak saya nih ya. Anak udah tidur sekitar jam 1, saya sama suami lagi di dapur. Lagi dapur biasa gitu, kita kan emang belum tidur awal ya gitu ya. Sekitar jam 1 biasa bikinin kopi, bikin kopi biasa gitu kan. Posisi rumah tuh area dapur tuh kan lampu masih terang, cuman area ruang tamu gelap, dimatiin gitu kan. Udah gitu saya mau bikin kopi buat suami, saya mau nganter ke suami yang saya lihat suami lagi kayak gini di area pintu antara dapur sama ruang tamu gini. Oh iya, gimana? Berdiri tegak tapi kayak yang takut gimana sih? Oh iya. Apa emang kena dampaknya juga suami katanya? Nggak tahu, maksudnya pas lihat suami saya kayak gitu langsung ngebalik, semua tangan semuanya merinding. Suami saya, mami itu apa? Aku kok jadi merinding gini? Itu apa? Itu apa gimana? Posisi lagi masih megang kopi ya. Itu apa gimana? Itu apa? Apa lihat apa? Lihat tinggi besar hitam. Lihat ini papa salah apa? Ini kenapa ini kayak gini? Ini. Emang kenapa sih? Merinding juga. Iya, saya jadi ikut merinding juga kan karena lihat ekspresi suami kayak gitu kan. Maksudnya lihat apa, Pak? Lihat apa? Yang gitu katanya menurut pengakuan suami, dia lihat tinggi besar hitam. Ingat lagi sama cerita teman saya. Ini udah yang kedua kalinya teman saya cerita, dan ini juga yang kedua kalinya nimpa ke saya. Terus udah gitu kan? Cerita juga ke temennya. Cerita sama temannya, ini gimana bun gitu kan. Enggak, maksudnya Rina takutnya ini nggak akan selesai sampai sini aja gitu. Udah kita datang lagi aja ke temen Rina yang kemarin gitu kan. Ya udah akhirnya datang ke temen karena takut kan, parno kayak kitanya ya. Posisi toh ternyata bukan ke kita doang, bisa ke orang rumah juga nih gitu kan. Takut ada apa-apa kan gitu ya teh. Akhirnya ke teman saya lagi, ya kita cerita punya sedetail mungkin gimana kejadiannya. Ternyata kata teman saya, oh iya katanya itu tuh marah. Jadi katanya yang pihak sebelumnya tuh ngerasa kalau teman saya tuh udah beralih, kayak maksudnya kayak beralih ganti pasang susuk gitu katanya. Emang nggak izin mungkin ya? Emang sih kayaknya emang nggak izin. Emang harus izin dulu kayaknya ya teh. Jadi kayaknya harus izin gitu kan, mungkin ya kalau kita juga kan maksudnya biar enaknya kita izin dulu gitu ya. Mungkin teman saya main ngebersihin gitu aja kayaknya gitu teh. Akhirnya kita kan ritual lagi. Nah di ritual yang terakhir ini emang benar-benar izin gitu, izin kayaknya kan teman saya izin gimana caranya biar nanti nggak ada gangguan lagi ke depannya gitu kan, biar apa yang teman saya maksudkan biar sesuai apa yang dia inginkan. Terus kan terus juga kan biar ya apa tuh betul, terus juga kan biar ke sayanya pun nggak diganggu juga ya. Betul gitu kan, kaget banget ya teh gitu kan, soalnya kan nimpanya ke suami juga gitu kan. Akhirnya kita ritual pengajian lagi, habis lepas pengajian selesai.
Nah, sambil tunggu kabar dari temen, ternyata udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Berarti udah aman kayak gitu. Aman gitu kayaknya. Oke, seru banget ya ceritanya teman-teman. Oke, mungkin kita dari sini bisa ngambil pengalaman juga. Mungkin buat teman-teman yang ada kemauan apa-apa, lebih baik dipikir-pikir dulu, jangan salah langkah, jangan salah ngambil apa-apa. Kalau misalnya dampaknya emang bisa bikin kita celaka atau apa, dipikir-pikir dulu, pikir jernih buat apa-apa tuh ya. Betul. Jangan sampai kita celaka atau apa-apa. Mungkin itu emang hak kita masing-masing ya, cuman lebih bagusnya kita berbuat yang lebih positif lagi aja. Betul. Oke, mungkin cerita Teteh cukup di sini mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada lanjut cerita lagi boleh datang lagi ke sini. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau cerita terus ada pengalaman horor-horornya, boleh ikut podcast di sini ya. Jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe juga, dan like, share juga. Dan terus kalau misalnya kalian nih ada yang mau ikut acara podcast kita, kalian tinggalkan komentar di bawah video ini dan ikut kayak gitu loh, komentar-komentarnya yang Kak pengen ikut podcast dong, nanti kita bakalan kontak kalian ya. Oke deh buat teman-teman, sekian dan terima kasih mungkin ya dari The Mistis Channel Katanya Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment dan comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.